Ya, memang di Papua mengalami pro dan kontra dari ketiga orang ini, yaitu Pendeta Sokrates Sioman, Pendeta Benigia, dan Pendeta Dorman Wandikmo. Mengapa? Karena dalam setiap pertemuan-pertemuan atau setiap pertemuan-pertemuan ibadah, perkumpulan-perkumpulan organisasi atau apapun itu, mereka selalu menyuarakan hak dan nasib dari bangsa West Papua. Mereka menyuarakan kebenaran-kebenaran, dan pertanyaannya adalah apakah boleh seorang tokoh agama atau pemimpin atau sebagai pendeta menyuarakan kebenaran, yaitu nasib dari rakyat bangsa West Papua? Apakah mereka terjebak dalam politik? Apakah mereka berbicara politik? Oleh sebab itu saya akan memberikan sebuah edukasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang saya akan meneguhkan buat kita bersama, sehingga kita tahu apakah mereka bertiga ini boleh menyuarakan kebenaran untuk rakyat dan bangsa West Papua atau tidak. Oleh sebab itu kita langsung ke videonya. Shalom, puji Tuhan saudaraku sekalian, kembali berjumpa lagi dengan saya Daud G di channel ini, yaitu di channel Rohani Anak Papua. Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya akan memberikan sebuah edukasi tentang apakah gereja boleh bersuara atau apakah seorang tokoh agama boleh menyuarakan kebenaran dalam hal ini. Mereka menyinggung tentang politik yang sedang terjadi, yaitu terlebih khusus buat di tanah Papua. Yang ketiga orang di awal video tadi saya katakan, mereka ini selalu menyuarakan hak-hak dan nasib dari bangsa West Papua itu. Oleh sebab itu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka menyuarakan ini merupakan sebuah tindakan yang benar atau tidak, dan apakah ini wajar atau tidak. Saya akan menunjukkan beberapa tokoh Alkitab, atau di sini ada dua tokoh Alkitab yang merupakan utusan Allah, abdi Allah, nabi Tuhan yang membebaskan rakyatnya atau bangsanya dari penindasan-penindasan. Yang pertama, ada seorang tokoh Alkitab yang kita sudah tahu bersama, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang pemimpin atau seorang abdi Allah yang disebut dengan Nabi Musa, atau yang kita kenal dengan Nabi Musa. Dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan yang kedua ada Ratu Ester. Ratu Ester dalam kejahatan, dalam niat yang dilakukan oleh Haman untuk memunahkan atau menghabiskan bangsa Yahudi, Ratu Ester berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam. Dia menyuruh rakyatnya untuk berdoa sebelum dia menghadap rajanya untuk membatalkan niat daripada si Haman ini. Dan apa yang terjadi? Tindakan dari kedua tokoh Alkitab ini, Nabi Musa dan Ratu Ester, merupakan tindakan yang benar dan tepat di hadapan Tuhan. Dan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan untuk menyuarakan atau membela rakyatnya. Sehingga yang terjadi oleh Musa membawa bangsa Israel, dia berhasil membebaskan atau membawa bangsa ini keluar. Dan kemudian juga untuk Ratu Ester, dia berhasil membatalkan semua niat jahat daripada si Haman, sehingga bangsa Yahudi terhindar atau bebas dari hukuman atau bebas dari rencana jahat untuk memunahkan bangsa Yahudi. Oleh sebab itu kesimpulannya adalah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, dari sampai di sini kita sudah tahu bersama bahwa apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini, ketiga tokoh agama di tanah Papua, yaitu Sokrates Sioman, Benigia, dan Dorman Wandikmo, ketiga bapak ini adalah sebuah tindakan yang mereka lakukan ini sangat benar, dan ini berdasarkan Alkitab, seperti halnya yang dikerjakan oleh Musa dan Ratu Ester untuk membebaskan bangsanya dari penindasan, dari penganiayaan, dari ketidakadilan dan lain sebagainya yang terjadi di tanah ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, mari terus kita berdoa buat tanah Papua, sehingga tanah Papua terus hidup dalam ketentraman, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan, sehingga kita tetap aman-aman saja. Untuk mau masalah merdeka atau tidak, saya tidak terlibat di dalam hal tersebut. Saya tidak berbicara tentang kemerdekaan status politik tanah Papua, tetapi saya hanya memberikan sebuah edukasi sehingga kita bersama-sama dapat mengerti secara baik dan benar dari apa yang dilakukan oleh ketiga orang tua kita di tanah Papua. Dan apa yang mereka lakukan ini tentu sampai di sini kita sudah tahu bersama, ini berdasarkan Alkitab, ini berdasarkan firman Tuhan. Dan mari terus kita mendukung ketiga orang tua kita yang terus menyuarakan kebenaran ini bagi rakyat dan bangsa West Papua. Sehingga Tuhan sendiri yang berdaulat, sehingga Tuhan sendiri yang bekerja dengan cara Tuhan. Dan saya mau katakan buat kita bersama bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Janji Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya pikir seperti demikian video edukasi tentang apa yang dilakukan oleh ketiga bapak kita,
yaitu Bapak Sokrates Yoman, Beni Giai, dan Dorman Wandikmo. Mereka dilindungi oleh Tuhan, mereka dijaga oleh Tuhan di dalam jari ledah, jari payah mereka dalam menyuarakan hak-hak daripada rakyat atau bangsa West Papua di tanah ini. Tuhan memberkati. Shalom.